Seorang pria meninggal di mobil dengan mata merah. Anak-anaknya ingin mereka berbagi uang secara merata. Mereka mulai berkumpul, tetapi salah satu anaknya tidak mendapatkan bagian. Hanya gadis itu yang namanya tidak ada dalam wasiat. Lalu gadis itu mulai mencari harta ayahnya yang lain. Ayahnya sangat menyayangi dia. Pasti ada harta karun yang tersembunyi di dalam rumah. Dia pergi dalam keadaan takut. Mengapa ada terowongan seperti makam kuno di rumah? Dia sedikit takut, lalu menemukan saklar lampu. Lampunya menyala, dan melihat ada sesuatu. Warisan macam apa ini? Hanya ada satu orang di sana. Apakah itu zombie atau mumi? Gadis itu berjalan mendekat. Tiba-tiba orang itu bergerak. Gadis itu ketakutan dan melarikan diri. Ketika dia ingin menelepon kepolisian, tapi dia berpikir bahwa kakaknya akan mengambil bagian dalam pemilihan hari ini. Kejadian aneh itu terjadi di rumah, dan itu pasti akan mempengaruhi keluarganya. Kakak laki-lakinya berpikir bahwa adiknya tidak mendapatkan uang. Datang dan menghiburnya. Katakan saja, aku akan memberimu setengah uang. Aku tidak bisa menghabiskannya. Tidak usah terburu-buru. Aku akan memintamu jika aku butuh. Gadis itu berbicara pada ibunya. Bertanya apakah ada sesuatu sebelum ayah meninggal. Apakah dia punya hobi atau memiliki musuh? Ibu menjawab bahwa dia tidak tahu. Apakah kematian ayahku ada hubungannya dengan dia manusia yang tadi? Gadis itu berpikir dengan tenang untuk waktu yang lama. Dia akhirnya memutuskan untuk turun dan melihatnya. Jadi dia masuk dengan membawa pistol. Dia melihatnya untuk beberapa waktu yang lama, tapi tidak ada respon. Jadi dia mendekatinya, mengambil sidik jari dari orang itu. Dia melihat orang itu bangun, lalu cepat-cepat memakai topengnya, dan mulai menanyakan identitas orang itu. Aku tidak menyangka orang itu akan bicara. Dia mengatakan bahwa dia juga anggota keluarga ini, dan dengan tepat menyebutkan nama gadis itu. Informasi pribadi seperti ulang tahun, karir, hobi dan sebagainya. Gadis itu terkejut, lalu orang itu tertawa. Sepertinya ayahmu meninggalkanku untukmu sebagai warisan. Mengapa orang itu tertawa begitu menyeramkan? Apa hubungan antara ayah dan dia? Dia bilang aku bisa menjawab semua pertanyaanmu. Tapi dia belum makan berhari-hari. Beri aku sesuatu yang lezat dulu. Tapi itu bukan masalah besar. Gadis itu segera memberikan salad dan kentang. Sekarang orang itu memiliki makanan dan minuman yang cukup. Pria itu menceritakan sebuah rahasia yang sangat menakjubkan. Dan ternyata ayahnya dan dia berteman dengan baik. Mereka sering minum dan berbicara tentang kehidupan bersama. Pada hari itu, ayahnya berkendara sambil mabuk dan menabrak seorang pria. Orang itu langsung ingin menelepon polisi. Tapi ayahnya tidak setuju, karena jika kabarnya tersebarnya kejadian ini akan mempengaruhi reputasinya. Jadi dia langsung memasukkan orang ke dalam rumah. Cari tempat tanpa ada yang menggali lubang dan menguburnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, untuk menjaga rahasia, ayahnya memukul orang itu dengan tongkat, dan menyembunyikannya selama 30 tahun. Gadis itu tercengang. Sebelum gadis itu bisa mencerna informasinya, orang itu melanjutkan informasi bahwa ayahnya memiliki selingkuhan di luar. Apakah ayahmu tidak memberikanmu uang sepeser pun? Jika itu benar, dia membagikan kepada selingkuhannya. Gadis itu benar-benar marah. Kau berbohong. Gadis itu tidak terima informasi itu dan ingin mengungkap kebenarannya. Jika itu palsu, dia akan mengirim orang itu ke suatu pulau. Kemudian dia membanting pintu dan pergi. Dia datang ke alamat yang disebutkan orang itu. Adegan membuka pintu tampak sedikit canggung. Dia berbicara ringan dengan wanita itu. Semua yang dikatakan orang itu benar. Gadis itu bertanya siapa anak laki-laki di foto itu. Wanita itu mengatakan itu adalah saudara tiri gadis itu. Gadis itu hampir mengalami serangan jantung setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menemukan pengacara untuk kasus ini. Dia bertanya kepada pengacara apakah ayahnya memiliki kasus lain lagi. Pengacara tidak mau memberitahu, karena dia masih memiliki profesional etika dalam pekerjaannya. Saat ini, bayangan tentang ayahnya yang baik runtuh seketika. Lalu dia kembali datang menemui orang itu. Orang itu bilang kau percaya sekarang? Aku orang baik, biarkan aku keluar. Gadis itu menodongkan pistol dan meminta orang itu untuk memperlihatkan mayat laki-laki yang ditabrak ayahnya. Dia harus memverifikasi semuanya. Orang itu akhirnya melihat matahari lagi menangis dan tertawa. Kemudian dia bernapas dengan lega. Lebih dari 30 tahun, dia tidak pernah berharap untuk bisa keluar hidup-hidup. Orang itu membawa gadis itu untuk menemukan tempat di mana mayat itu dikuburkan. Benar-benar ada tulang putih di dalamnya. Ini adalah kasus kriminal keluarga.
Siapa yang memintamu berkata seperti itu? Gadis itu menodongkan pistolnya. Orang itu minta ampun, dan meminta gadis itu untuk melepaskannya. Aku tidak akan membicarakannya tentang masalah ini. Wanita itu tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dia menempatkan orang itu di penjara lagi, lalu kembali mengunci leher orang itu. Ayah selalu bisa menyembunyikan rahasia keluarga ini. Apakah aku di sini untuk membersihkan semua ini? Jika rahasia-rahasia ini terungkap, itu tidak akan mendatangkan hal baik pada keluarga. Dia ingin membiarkan orang itu mati kelaparan. Dia sebenarnya tidak ingin, tapi harus melakukannya. Ketika memikirkannya dalam waktu yang lama, dia mempunyai ide yang bagus. Dia menemui seseorang untuk membuatkannya identitas palsu, menyewa pesawat pribadi untuk mengirim orang itu ke luar negeri, membiarkan dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan damai untuk menebus kesalahan ayahnya. Pria itu bersumpah sebelum naik ke pesawat, tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Hasil penyelidikan sidik jari pria itu dikirim pada hari itu. Ibu membukanya. Ibu bilang, kenapa kau menyelidikinya? Orang ini adalah iblis. Lihat serangkaian berkas kriminal. Gadis itu benar-benar takut. Dia bergegas ke bandara. Di sana pilot dan pesawatnya dalam keadaan mati. Dia merasa ini situasi yang sangat buruk. Dia pulang ke rumah dan melihat ibunya telah menghilang. Ada cahaya di luar jendela. Gadis itu bergegas dengan membawa pistol. Dia melihat ibunya berbaring di lantai. Tiba-tiba lampu padam. Ketika gadis itu bangun, dia sudah diikat. Orang itu mengatakan kebenarannya. Orang itu ternyata sudah melukai ibunya. Kemudian, hal itu diketahui oleh ayahnya. Dia membawanya ke hutan untuk memberinya pelajaran. Ayahnya tidak pernah ingin menabrak seseorang di jalan. Dan seseorang itu tidak tewas tetapi menderita luka ringan. Tapi orang itu sangat jahat. Naik dan patahkan leher korban secara langsung. Lalu dia mengancam ayahnya dengan itu. Ayahnya tidak pernah kepikiran akan hal itu. Ayahnya langsung memasukkannya ke dalam terowongan, membiarkan dia mati selama 30 tahun. Tapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Dan kematian ayahnya sudah direncanakan sejak lama. Dia disuntik obat tikus secara tidak sengaja. Lalu ibunya terbangun, terteriak melihat apa yang terjadi padanya. Gadis itu langsung mengamuk dan menggaruk wajah orang itu. Wajah orang itu berdarah-darah seketika. Tetapi dia tidak melawan. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Gadis bodoh, aku ayah kandungmu. Tetapi setelah dia menyelesaikan kalimatnya, sang ibu langsung menembak orang itu. Apa kau mengerti? Orang kaya itu kejam. Gadis itu tiba-tiba ingin menghabisi orang itu, lalu mewarisi perusahaan ayahnya. Akhirnya, gadis itu membakar terowongan yang punya banyak kisah kelam di dalamnya.